Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-khushu' waj'alna minal khashi'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tema makna salam dalam sholat. Dan ini adalah tema terakhir untuk kajian ini. Sehingga dengan selesainya tema ini, maka kajian ikhtiar menuju khusyuk ini bisa kita katakan selesai. Sudah saatnya untuk mempraktekkan lebih serius ilmu yang sudah kita dapat. Tentu saja kajian kita belum benar-benar menuntaskan semuanya. Karena dalam kajian-kajian sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya banyak sekali variasi dari bacaan untuk tiap gerakan itu. Bacaan ruku ada sekian variasi, bacaan sujud ada sekian variasi, bacaan doa iftitah juga ada sekian variasi. Doa-doa setelah sholat itu juga banyak, doa-doa zikir-zikirnya juga banyak. Yang itu kalau kita bahas semuanya memang akan panjang sekali. Saya secara pribadi juga memiliki kekhawatiran jika ilmu terlalu banyak, kemudian tidak diberi kesempatan untuk mempraktekannya, maka manfaatnya menjadi kurang. Jadi harapan saya setelah kajian ini fokus untuk mempraktekkan satu persatu ilmu yang sudah kita dapatkan selama ini. Jadi kalau kajian ini ada catatannya, bisa dibaca lagi catatan-catatan tersebut, mulai dari materi yang pertama, kemudian dipraktekkan minimal dalam sholat 5 waktu kita sehari-hari. Dipraktekkan tiap poin dipraktekkan, begitu ya. Dan kalau memang ada rekaman kajian yang lebih bagus lagi, bisa refresh, kemudian bisa mengamalkan dari tiap-tiap poin yang kita tajamkan. Jadi problem berikutnya, agenda berikutnya adalah menajamkan pemahaman dan praktik kita terhadap ilmu. Karena sudah menjadi janji Allah, kalau kita itu mengamalkan ilmu, maka ada potensi, ada peluang kita ditambahi petunjuk lagi. Jadi harapannya, kalau ilmu yang selama ini kita dapatkan, kita praktekkan dengan baik, maka Allah akan menambahi petunjuk lagi. Sehingga dibuka lagi ilmu yang lebih dalam, lebih luas dari itu, sehingga semakin meningkatlah kualitas iman kita. Tidak usah putus asa jika selama mengikuti kajian ini, barangkali sebagian antum merasa ketika menjalani sholat di awal-awal mungkin ada perasaan semacam sanggup atau berhasil memperoleh yang namanya sedikit kekhusyuan atau mencicipi rasanya khusyuk, tapi kemudian seiring berjalan dengan waktu hilang perasaan tersebut, lalu kemudian bahkan terasa kering lagi, ya. Saya katakan jangan putus asa, yang demikian itu sangat-sangat manusiawi. Memang begitulah hati manusia. Maknanya hati bolak-balik itu semacam itu. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan dalam buahnya hadis bahwa kalian itu tidak akan mencapai level kesempurnaan yang sampai setiap saat ingat Allah sebagaimana para malaikat di langit sana. Memang tidak. Kita memang diciptakan Allah dengan buahnya ujian. Dan ada satu hadis juga sebagai riwayat yang mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah mencapai level istiqomah sempurna. Itu susah memang. Tidak bisa. Kita manusia. Karena itu sangat bijaksana Nabi. Perintah Nabi adalah saddidu wa qaribu, gitu ya. Jadi lakukan amal sholat itu semampu kita dalam bentuk pendekatan. Pendekatan.
Jadi yang dikatakan berhasil itu bukan terus lurus hidupnya tidak pernah ada ketergelinciran atau kelemahan tidak. Tapi paling tidak mayoritas dari hidup kita sudah dalam kondisi yang berusaha menjadi baik, itu sudah luar biasa. Gitu ya. Jadi momen-momen keringnya hati itu pasti akan muncul. Momen-momen di mana ilmu yang kita dapatkan itu rasanya sudah tidak sama dengan awal itu pasti akan muncul. Nah, disitulah kita perlu istirahat, kita perlu tazkir kembali, berusaha untuk melunakkan hati dengan kajian-kajian, dengan mendatangi orang-orang yang ditimpa musibah, dengan ketemu dengan orang-orang yang seolah yang kata-katanya itu penuh hikmah, dengan begitu lunak kembali hati kita sehingga kita bisa memperbarui lagi semangat ibadah kita, kekhusyuan kita kepada Allah. Gitu ya. Jadi saya sekali lagi pesan saya setelah kajian ini adalah ulang lagi ilmu yang sudah dipelajari itu satu persatu. Praktekkan, jangan terburu-buru, satu-satu saja. Satu-satu saja. Jadi misalnya ilmu terkait dengan cara berdiri, di situ ada sejumlah poin. Jangan berusaha untuk mempraktikkan semua poin itu. Itu berat. Batas hati kita sangat tepat. Satu persatu. Satu poin dilaksanakan, sudah terasa, kemudian mempraktekkan lagi poin yang lain. Membaca surah Al-Fatihah misalnya. Jangan terlalu ambisi, mempraktekkan semua makna dari Bismillah sampai waladhdallin. Berat itu. Hati kita nggak akan sanggup semacam itu. Tapi satu persatu. Hayati betul Bismillah ya dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 pekan tidak masalah. Lanjut lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya di dalamnya betul-betul. Insya Allah kalau seperti itu Allah akan membukakan ilmu-ilmu yang lebih dalam dari itu dan kita punya harapan optimis Allah akan membenahi sholat kita sehingga menjadi sholat dari hamba yang dicintai olehnya. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi salam. Saya bahas dulu beberapa pembahasan terpentingnya. Yang harus difahami adalah salam dalam sholat itu ada dua kali ya. Pertama salam yang ke kanan, menoleh ke arah kanan. Dan yang kedua adalah salam dengan menoleh ke arah kiri. Salam yang menoleh ke arah kanan itu hukumnya wajib dan dia adalah rukun sholat. Jadi kalau sampai tidak mengucapkan salam pertama, maka sholatnya tidak sah, batal sholatnya. Adapun salam kedua, maka hukumnya sunnah. Artinya jika tidak dilakukan, sholatnya tetap sah. Maka dari sini barangkali sebagian dari antum pernah bermakmum pada seseorang, salamnya kok cuma sekali. Nah, bisa jadi beliau ingin mengajarkan bahwa yang rukun itu cuma salam satu kali yang menoleh ke arah kanan. Yang keduanya, salam yang kedua statusnya tidak wajib. Ya. Tetapi misalnya imam hanya salam sekali ke arah kanan, maka makmum tetap disunahkan 2 kali. Seandainya ngikuti hanya 1 kali, maka sholatnya tetap sah. Jadi status salam kedua itu adalah sunnah ya, itu yang harus dicamkan. Kemudian hal lain yang juga perlu dipahami adalah kalau imam sudah mengucapkan salam yang pertama, maka terputuslah status mutaba'ah kepada imam. Mutaba'ah itu apa? Mutaba'ah itu maknanya adalah mengikuti imam. Jadi kalau imam sudah assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, berarti terputus status mutaba'ah sehingga saat itu makmum punya 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengikuti imam salamnya dengan segera. Pilihan yang kedua adalah melamakan doa dan ta'awudznya. Jadi boleh ketika imam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita sibuk berdoa selama mungkin, itu boleh. Nggak harus segera mengikuti salam imam. Kenapa kok boleh berdoa selama mungkin? Nah, jawabannya tadi, karena status mutaba'ah sudah terputus. Adapun cara mengucapkan salam adalah awal kalimat salam dimulai dengan menghadap kiblat, lalu membaca salam sambil menoleh ke arah kanan, kemudian ketika sempurna
menoleh ke arah kanan, maka ucapan salam juga selesai. Jadi mengucapkan salamnya bukan noleh dulu kemudian mengucapkan assalamualaikum, bukan. Tapi dari arah kiblat dulu sudah mengucapkan assalamualaikum, gitu diawali ya. Nah, kemudian sambil menoleh ke arah kanan, warahmatullah selesai dengan selesainya menoleh ke arah kanan. Jadi contohnya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai warahmatullah itu pas noleh ke kanan. Kemudian mengucapkan ke kiri, assalamualaikum warahmatullah, gitu ya. Itu saya ulang lagi. Jadi mengucapkan kalimat salam awal itu sambil menghadap kiblat, lalu kemudian membaca salam sambil menoleh ke arah kanan, kemudian mengakhiri salam dengan mengakhiri juga menolehnya, sempurna noleh ke kanan itu sambil mengakhiri salamnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Adapun level nolehnya, maka levelnya adalah sampai pipi sebelah kanan itu terlihat jamaah sebelah kanan dan kiri juga demikian. Jadi jangan hanya noleh separuh ini ya, noleh yang agak enggak niat begitu, tidak. Noleh sampai level pipi ini terlihat jamaah sebelah kanan. Ya, termasuk juga pipi noleh sampai level pipi kiri terlihat jamaah sebelah kiri. Kemudian saat salam itu disunahkan niat keluar dari sholat. Jadi niat mengakhiri sholat. Statusnya sunnah ya, bukan wajib. Ini yang membedakan dengan penjelasan dalam kitab Matan Abu Suja. Kalau dalam Matan Abu Suja itu niat keluar dari sholat itu dijadikan rukun sholat. Jadi statusnya wajib yang membatalkan sholat kalau sampai nggak niat keluar. Tapi ini bukan pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Jadi itu adalah pendapat ulama Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'iyah memang berpendapat wajib niat keluar dari sholat. Tapi pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, pendapat resminya adalah sunnah hukumnya, bukan wajib. Dan salam itu wajib diucapkan dalam situasi duduk. Ya, tepatnya adalah duduk iftirash. Karena yang disunahkan saat tahiyat akhir itu adalah duduk, iftirash. Duduk tawarruk ya, keliru. Dalam kondisi duduk, yakni duduk tawarruk. Kemudian saat mengucapkan salam, itu apa niatnya? Saat mengucapkan salam, selain niat mengeluarkan keluar dari sholat adalah mengucapkan bacaan salam itu adalah ditujukan kepada para malaikat di sebelah kanan saat mengucapkan salam ke kanan ya. Itu sambil meniatkan mengucapkan salam kepada para malaikat di sebelah kanan, termasuk juga jamaah kaum muslimin yang ada di sebelah kanan, termasuk juga jamaah kaum muslimin yang berupa jin. Jadi 3 makhluk yang diniatkan salam ya, yakni malaikat, kemudian manusia mukmin dan jin mukmin. Demikian pula saat mengucapkan salam ke arah kiri, sama niatnya adalah mengucapkan salam kepada malaikat sebelah kiri, jamaah muslim manusia sebelah kiri, dan jamaah muslim jin sebelah kiri. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa saat sholat jamaah itu bukan hanya kita yang sholat ya, tapi di sana ada juga malaikat yang mengikuti sholat dan juga jin-jin yang mengikuti sholat. Makanya saat salam mereka mendapatkan salam kita. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sudah sangat biasa memiliki kesadaran bersama makhluk gaib, itu biasa. Tapi makhluk gaib yang diyakini ada itu berdasarkan ilmu, bukan fantasi ya. Jadi nggak ada ceritanya orang Muslim itu takut hantu. Kalau ada masih takut hantu, ke kamar mandi sendirian takut, ke kuburan takut, wah ini pemahamannya dan akidahnya dipertanyakan. Ya, keliru itu, tidak benar. Hantu itu tidak ada, itu fantasi. Hantu itu fantasinya orang-orang penyusun cerita horor.
Ya, sutradara film horor. Kalau dalam Islam tidak ada, istilah hantu itu tidak ada. Oke, takut itu ya pada sesuatu yang nyata. Kalau takut membahayakan nyawa seperti takut pada ular itu manusiawi, takut kepada kalajengking manusiawi. Takut hantu ini kan takut pada sesuatu yang nggak ada. Nah, ini dipertanyakan ini akidahnya, ngajinya harus lebih dalam ini. Kalau masih sampai takut harus lebih serius lagi nih ngajinya ya. Biar nggak termakan oleh film-film horor dan novel-novel misteri ya. Itu merusak akal dan akidah kita. Terutama para wanita ini, kalau kamar mandi mintanya berjamaah biasanya, minta ditemani. Nah ini mohon diperbaiki. Baik. Nah itu bagi imam ya. Kalau bagi makmum niatnya juga sama ya. Makmum kalau mengucapkan salam, niatnya juga mengucapkan salam kepada malaikat, kepada jamaah sebelah kanan, jamaah sebelah kiri, baik di kalangan jin maupun manusia. Ya. Termasuk juga makmum disunahkan untuk menjawab salam imam. Jadi saat salam kedua, itu niatnya juga menjawab salamnya imam, karena di depannya kan ada imam ya. Nah, makmum juga yang di soft yang kedua itu niatkan menjawab salamnya makmum yang ada di depannya. Nah, ini bayangkan kalau dari sisi ini kan sudah luar biasa ya. Orang sholat jamaah itu luar biasa suasana persaudaraan. Saling mengucapkan salam. Itu kan terasa banget sebenarnya ya. Ini mestinya kalau disadari betul sholat jamaah kayak gini ya nggak ada lah satu jamaah masjid kok musuhan. Itu sangat aneh ya. Nggak paham makna salam itu berarti. Mulutnya mengucapkan salam tapi menyimpan dendam sesama jamaah masjid. Wah, itu tidak benar itu ya. Tidak benar. Oke. Bagaimana kalau munfarid misalnya tidak jamaah? Kalau munfarid berarti niatnya mengucapkan salam pada malaikat. Jadi saat sholat sendiri pun itu ada malaikat loh yang ikut itu. Ya, makanya kan ada hadis malaikat itu bergantian turun dari langit untuk menyaksikan dan mengikuti sholat seorang hamba. Meskipun sendiri, itu ada malaikat di sana. Jadi kalau orang nggak ngerti akidah Islam, nggak ngerti pemahaman Islam, takut jadinya terus diawasi malaikat makhluk gaib. Ya, enggak, justru harus menambah ketakwaan itu ya. Harusnya menambah ketakwaan ada hamba soleh yang berada di belakangku, di kanan kiriku yang menyaksikan perbuatanku sehingga lebih khusyuk ketika melakukan sholat. Adapun redaksinya, redaksi salam itu yang paling minim adalah mengucapkan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Bagaimana jika mengucapkan alaikumussalam? Kalau mengucapkan alaikumussalam itu sah juga boleh. Karena assalamualaikum dengan alaikumussalam itu sama. Hanya dibalik saja urutannya. Kalau ngerti bahasa Arab nggak akan heran gitu ya. Tapi kalau belum ngerti bahasa Arab dikira alaikumussalam itu jawaban assalamualaikum. Enggak. Tidak. Ya. Tidak selalu bermakna demikian. Jadi mengucapkan Waalaikumsalam saat sholat itu boleh ya. Tapi yang seperti ini hanya praktekkan pada yang sesama ngerti loh ya. Tapi kalau ngimami jamaah besar, terus salamnya Waalaikumsalam, dianggap aliran sesat, nanti jangan. Jadi harus bijaksana juga mempraktekkan ilmu-ilmu yang kurang populer di masyarakat. Kalau misalnya kita sholatnya itu satu jamaah di rumah, misalnya semuanya sama-sama tahu, sesekali dipraktekkan Waalaikumsalam boleh, karena itu sah juga. Maknanya sama dengan Assalamualaikum. Ada alif lamnya salamnya ya, sehingga itu Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam itu semakna, hanya ada modifikasi penempatan mubtada dan khobar saja. Ya. Yang tidak sah adalah jika mengucapkan salamun alaik. Salamun alaik itu tidak sah. Pertama tidak ada alif lamnya, yang kedua salamnya hanya untuk satu orang. Salamun alaik itu tidak sah.
Termasuk tidak sah jika mengucapkan assalamu alaika. Jadi pakai alif lam salamnya, tapi yang dikasih salam cuma satu. Assalamu alaika. Itu juga tidak sah. Termasuk tidak sah adalah salami alaikum. Jadi untuk banyak orang, tapi salamnya itu dibatasi dari kita. Salami, dari diri sendiri. Salami alaikum. Itu juga tidak sah. Tidak sah juga mengucapkan salamullahi alaikum. Ya, salamullahi alaikum tidak sah. Kalau untuk pergaulan, untuk salam di luar sholat boleh mengucapkan salamullahi alaikum, salamun alaik, assalamu alaika, salamu alaikum boleh. Tapi kalau untuk sholat mengucapkan salamullahi alaikum itu tidak sah. Meskipun maknanya juga benar, secara makna itu benar. Salamullahi alaikum. Tidak sah juga dengan dhamir ghaib ya, salamun alaihim. Itu juga tidak sah. Tidak boleh. Jadi yang sah adalah minimal assalamualaikum atau alaikumussalam. Redaksi yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Stop sampai situ. Assalamualaikum warahmatullah. Itu redaksi yang paling sempurna. Tidak perlu ditambahi wabarakatuh. Ya, kalau dalam pergaulan memang dianjurkan yang pahalanya terbesar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu paling sempurna. Tapi dalam sholat berdasarkan hadis contoh dari Nabi, riwayat sahih dari Nabi yang dipraktekkan Nabi terus-menerus itu berhenti pada assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu beliau menegaskan kalau sampai ditambahi wabarakatuh itu bid'ah. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Assalamualaikum warahmatullahi ditambahi warahmatullah itu statusnya menjadi bid'ah. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inti yakni makna salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa sebenarnya makna assalam pada ucapan tersebut? Jawabannya adalah assalam itu maknanya adalah kilaah, penjagaan dan perlindungan dari Allah. Jadi assalamualaikum maknanya semoga Allah memberikan penjagaan dan perlindungannya kepadamu. Baik banget ya. Jadi hatinya itu begitu bersih dan baik banget saat orang mengucapkan salam begitu kepada jamaah di sebelah kanannya itu kan baik sekali. Artinya seandainya di situ di sebelah jamaah kanan itu kok ada tetangganya yang ikut sholat yang selama ini mungkin pernah memfitnahnya atau menggunjingnya. Kalau ada perasaan gak enak lah. Utang gak bayar misalnya dan lain sebagainya. Tapi saat sholat kita ucapkan assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjagamu dan melindungimu. Baik banget. Ya. Jadi seakan-akan mengucapkan assalamualaikum itu kita sekaligus menghilangkan perasaan sakit hati, menghilangkan perasaan dendam, menghilangkan perasaan tidak enak kepada saudara sesama muslim yang sholat bersama kita. Jadi ini kita bisa menghayati ya bagaimana besarnya rasa kasih sayang seorang muslim yang sholat berjamaah bersama kita. Ya. Makna lain assalam adalah assalamah, yakni keselamatan. Ya. Seperti dalam Al-Quran itu surat Yasin kan ada ayat salamun qaulam min rabbir rahim, ya kan? Itu salam yang bermakna assalamah, bermakna keselamatan. Artinya Allah itu menjamin keselamatan seorang hamba yang soleh, termasuk golongan kanan di akhirat itu, diselamatkan dari berbagai macam bencana di akhirat, diselamatkan dari ketakutan, kegalauan, ketersiksaan, penderitaan abadi. Dijamin oleh Allah. Sehingga ada kata assalam. Nah, ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu juga sekaligus di hati itu ada perasaan semoga, mendoakan ya, semoga kalian senantiasa diberi keselamatan. Ya, kalau di Jawa itu ketemu orang tua biasanya ada doa yang semacam ini ya. Selamat seger waras. Nah, itu sebenarnya assalamualaikum.
Kalau orang tua biasanya kebiasaannya begitu ya, doanya selamat segera waras. Itu maksudnya ya kalau di jalan itu nggak sampai kecelakaan. Didoakan begitu ya. Kalau misalnya lagi menyusuri trotoar, jangan sampai ada papan reklame yang jatuh mengenai kita. Lagi naik pesawat, jangan sampai pesawatnya jatuh. Lagi naik kapal, jangan sampai kapalnya tenggelam. Lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang kena COVID, nggak sampai ketularan. Nah, itu makna assalamualaikum. Mendoakan keselamatan, sehat, kena afiat, gitu ya. Jadi nggak sampai terkena bencana-bencana, apalagi siksaan dan penderitaan tersebut. Kemudian makna lain assalam adalah penghormatan atau tahiyyah. Nah, makna salam semacam ini yang sering dipakai dalam konteks salam sehari-hari. Ya, termasuk salamnya para malaikat kepada Nabi Adam. Itu kan karena Nabi Adam itu mulia, dimuliakan Allah, sehingga malaikat kemudian mengucapkan salam. Ya, Allah mengucapkan salam, ya, Nabi Adam mengucapkan salam. Nah, itu adalah salam penghormatan. Termasuk ketika kita tadi saya katakan meniatkan untuk memberikan salam kepada malaikat. Nah, itu yang dominan adalah penghormatan. Ya. Jadi dari sini sekaligus kita bisa menghayati bahwa semangat orang beriman itu kepada sesama beriman adalah menghormati. Menghormati karena kesalehannya, menghormati karena imannya, menghormati karena kedudukannya dengan di sisi Allah. Jadi kalau orang mengerti betul makna salam, ya nggak ada ceritanya sih sebenarnya menghina sesama muslim itu. Kalau dia mengucapkan salam tapi masih menghina sama muslim, ya berarti sebenarnya tidak menghayati, belum menghayati dengan sungguh-sungguh makna salam. Jadi orang ngerti salam itu akhirnya secara otomatis tercegah juga ya untuk menggunjing saudaranya sesama muslim. Tercegah untuk menjelek-jelekan, ngomong di belakang. Intinya sifatnya merendahkan lah ya. Itu nggak sampai seperti itu. Karena damai banget berarti hatinya. Orang mengucapkan salam itu benar-benar damai, bersih. Bersih sekali, tidak ada apa-apa dengan saudara sesama muslim. Assalam juga makna lainnya adalah nama Allah. Salah satu nama Allah memang Assalam. Kalau Assalam itu dimaknai sebagai nama Allah, maknanya adalah zat yang selamat, yang bebas dari segala kekurangan. Ya. Assalam kalau itu adalah salah satu Asmaul Husna, maknanya adalah zat yang bebas dari jami'un naqais, semua kekurangan, nggak ada kekurangan. Jadi Allah itu tidak pernah memiliki aib. Kalau manusia punya kekurangan, Allah sama sekali nggak pernah kurang. Manusia bisa lupa, Allah tidak pernah lupa. Manusia bisa ngantuk, Allah tidak pernah ngantuk. Manusia bisa bingung, Allah tidak pernah bingung. Manusia bisa mati, Allah tidak pernah mati. Manusia bisa sakit, Allah tidak pernah sakit. Manusia bisa zalim, Allah tidak pernah zalim. Manusia bisa saja berat sebelah, nggak adil. Allah maha suci dari segala ketidakadilan. Nah, itu maksud dari assalam kalau dimaknai sebagai salah satu makna Allah. Jadi kalau assalamualaikum dimaknai sebagai asma Allah, maka maknanya adalah kita diingatkan bahwa Allah itu al-muttali' alaikum. Jadi seakan-akan orang yang mengucapkan assalamualaikum itu mengingatkan, wahai kalian, sesungguhnya kalian itu diawasi oleh zat yang sepi dari segala kekurangan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kalian itu diawasi terus-menerus oleh zat yang bebas dari segala kekurangan. Jadi mengucapkan assalamualaikum itu berarti mengandung dimensi seakan-akan amar ma'ruf nahi mungkar, menguatkan ketakwaan. Diingatkan lagi, awas setelah saya sholat ini tetap ingat Allah ya, jangan melakukan maksiat. Awas ya setelah sholat ini hati-hati betul karena Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita. Ya. Oke, jadi itu beberapa makna salam yang terpenting yang perlu kita hayati saat mengucapkan assalamualaikum.
Warahmatullah, rahmah itu maknanya adalah kasih sayang Allah. Ini saya bahas dalam di pembahasan tafsir Al-Fatihah ya. Jadi silahkan kalau ingin mendalami makna rahmah secara detail di sana. Saya ringkas saja di sini. Jadi intinya rahmat itu adalah kebaikan dari Allah kepada seorang hamba tanpa memperdulikan apakah ekspresinya menyakiti hamba tersebut ataukah menyenangkan hamba tersebut. Jadi intinya disayang Allah dengan ekspresi yang sifatnya mutlak. Ya, yang penting untuk kebaikan hamba. Seperti seorang ibu yang kadang melarang anaknya membawa pisau, meskipun anaknya nangis nggak peduli, karena itu ekspresi dari kasih sayang. Karena kalau nggak direbut pisaunya maka bisa membahayakan anaknya. Kadang-kadang Allah itu menyayangi hamba dengan memberikan sakit misalnya, biar terhapus dosa-dosa. Kadang disayang dengan cara keinginannya tidak terpenuhi. Punya 10 keinginan, yang dipilih cuma satu. Nah, kadang-kadang menggagalkan keinginan itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Nah, itu rahmah ya. Warahmatullah. Makanya dipecah darinya kata Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Itu dari kata rahmah. Ya, makanya saya pesan dalami lagi makna ini dengan mendengarkan tafsir Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah. Dan contoh-contohnya sudah saya terangkan detail di sana. Ada di website, di kanal YouTube saya ya, di Tirtaki Channel. Itu di playlist tafsir itu detail di sana. Silakan didengarkan di sana. Oke. Kemudian pembahasan pelengkap ya, ini saya jelaskan beberapa fikih penting terkait salam. Selesai salam, begitu selesai salam itu disunahkan untuk berzikir ya, dengan redaksi yang banyak sekali dalam hadis. Bukan tempatnya di sini saya jelaskan detail. Jadi ada banyak sekali redaksi-redaksi zikir dalam hadis selesai sholat, misalnya istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ya, astagfirullahaladzim, banyak. Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya. Kemudian disunahkan berdoa setelah zikir secara sir. Jadi doanya pelan, kecuali ingin mengajari jamaah. Maka doa boleh diucapkan dengan suara keras. Kalau mau sholat sunnah setelah berjamaah di masjid, maka dianjurkan sholatnya di rumah saja. Ya, kalau misalnya tidak di rumah, maunya sholat di masjid, maka disunahkan pindah tempat. Kadang-kadang mungkin antum melihat ya, ada orang yang mau sholat sunnah itu bergeser ke kanan atau ke kiri atau mundur ke belakang. Gitu ya. Itu benar, memang disunahkan seperti itu. Itu tandanya berarti ingin melakukan sholat sunnah di masjid, tidak di rumah. Yang paling afdal sholat sunnahnya di rumah ya. Tapi kalau misalnya tidak sempat ke rumah atau memang ingin di masjid, maka boleh, tidak masalah, tapi bergeser tempatnya. Ya. Kalau misalnya mengimami ada jamaah wanita, maka adabnya yang baik adalah imam jangan pergi dulu sebelum jamaah wanita buyar. Setelah buyar, baru kemudian beranjak. Jadi ini ada ajaran adab ya, biar tidak berdesak-desakan antara jamaah laki-laki dan wanita. Jadi kita bisa membayangkan ya betapa suci dan bersihnya hubungan pergaulan di zaman Nabi. Di situasi sholat saja dijaga, jangan sampai berdesak-desakan, apalagi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Oke. Kemudian kalau imam misalnya ingin menghadap jamaah, maka silahkan menghadap ke arah kanan atau kiri mengikuti kebutuhannya. Seperti Rasulullah kadang itu selesai sholat menghadap ke kanan atau kiri tergantung kebutuhannya. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Beliau kadang menghadap jamaah untuk bertanya apakah ada yang mimpi di kalangan kalian. Kadang ingin mengajarkan satu ilmu, macam-macam ya. Kalau misalnya nggak ada hajat apapun, maka kalau mau menghadap berpaling, maka disunahkan ke arah kanan. Tapi kalau misalnya menghadap kiblat terus seperti Utsman bin Affan juga tidak masalah. Ya. Baik, jadi itu beberapa hal penting terkait dengan kajian salam. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Tafadhalu. Saya ingin bertanya, Ustaz.
Silakan langsung ke secara lisan ya. Jadi boleh saya bertanya Ustaz? Silakan langsung ditanya. Jadi Ustaz, kalau misalkan masalah doa itu sebenarnya itu apakah harus apa ya? Doa itu apakah boleh dalam hati aja atau sama kayak membaca doa secara umum ya? Doa secara umum itu apakah boleh di hati aja atau harus dilafalkan kayak gitu? Oke. Kalau doa itu harus diucapkan ya. Kalau masih di hati itu masih keinginan, belum berdoa. Nah, tapi kalau doa setelah sholat itu tidak masalah pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Meskipun afdalnya tetap pakai bahasa Arab. Tapi kalau dalam sholat, nah itu doalah pakai bahasa Arab. Karena dalam sholat itu orang memang semuanya pakai bahasa Arab, begitu loh ya. Jadi begitu. Jadi jangan dibatin ya, dibatin itu masih kerentek atau masih niat atau punya keinginan, tapi harus diucapkan. Namanya doa itu harus diucapkan, harus dilafalkan. Jelas ya? Oke. Ini Ukti Fitara, silakan Mbak Fitara. Ya, bismillah Ustaz. Ingin bertanya, untuk orang yang bekerja di kota itu kan suka terjebak macet kalau pulang kerja, terus kami itu naik Transjakarta. Nah, kadang maghrib itu kita nggak sempat waktunya, jadi ada teman yang dia tuh terus-terusan sholatnya di dalam Transjakarta gitu. Untungnya dia dapat tempat duduk kan, jadi dia selalu sholat dalam keadaan duduk. Nah, apakah setelah sampai di rumah dia perlu mengganti sholat maghribnya atau yang sholat di kendaraan itu nggak apa-apa gitu, Ustaz? Oke, jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah sholat li hurmatil waqti. Jadi sholat dalam kondisi tidak ideal semampunya, ya. Jadi seperti sholat di kendaraan itu kalau sholat wajib kan berarti ada rukun yang ditinggalkan itu, yakni menghadap kiblat. Karena kan nggak mungkin kendaraan menghadap kiblat terus toh. Nah itu secara hukum asal mestinya tidak sah. Nah oleh karena itulah disyariatkan sholat li hurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu. Di waktu maghrib sholat dalam keadaan duduk sudah benar, tapi begitu di rumah wajib untuk mengqadha, mengganti sholatnya itu tadi. Itu yang benar ya. Oke. Ada lagi? Ini ada pertanyaan tertulis ya dari Maya. Izin bertanya Ustaz, apakah dalil dari salam kedua itu hanya sunnah? Apakah Rasul pernah hanya salam sekali? Mohon penjelasannya. Ya, ini lebih detailnya ada di kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ya. Untuk saat ini saya belum bisa menerangkan lebih detail. Harus saya periksa dulu penjelasan istilah lebih dalam. Yang jelas ulama fuqaha mazhab Syafi'i semuanya sepakat itu bahwa yang rukun itu hanya sekali saja. Ya, tentu saja ada dalil istidlalnya ya. Saya sendiri belum bisa menjawab detail saat ini. Harus saya periksa lagi lebih dalam. Oke, ada lagi secara lisan? Izin Ustaz, ada Ustaz. Ini pertanyaan jamaah dari grup. Beliau menitipkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustaz, terkait qiyamul lail, bila waktunya singkat, apakah lebih baik 2 rakaat tahajud kemudian 1 witir atau mungkin langsung digabung witir menjadi 3 rakaat Ustaz? Kemudian yang kedua, bila saat sholat sunnah, misal ba'diyah maghrib, kita lalai terhadap waktu sehingga azan isya berkumandang saat di tengah-tengah sholat, bagaimana ya Ustadz? Apakah dipercepat sholatnya atau tempo sholatnya tetap seperti biasa saja? Kemudian yang ketiga, apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah, misal sholat sunnatul wudu, sholat istikharah, dan sholat duha dalam satu sholat yang sama Ustadz? Ada 3 pertanyaan. Baik. Yang pertama tentang sholat tahajud ya, waktunya sempit. Apakah 2 rakaat ditambah witir atau witir 3 rakaat digabung ya? Kalau mampu 2 rakaat tahajud dan 1 witir, maka itu yang paling afdal. Jadi menggabung 2 keutamaan, sholat tahajud dan 1 witir. Kalau misalnya mampunya hanya witir 1 rakaat, ya sudah 1 witir 1 rakaat saja. Jadi
Kalau witir saja berarti meninggalkan tahajudnya. Jadi itu di bawah statusnya ya. Jadi yang paling afdal menggabung antara sholat malam dengan sholat witir karena dua-duanya diperintahkan dan ada dalilnya tersendiri. Kemudian tentang sholat ba'diyah yang waktunya mepet dengan waktu Isya, maka lanjutkan sampai selesai selama sebelum saat memulainya itu adalah menjelang saat memulai itu masuk waktu Isya, maka tuntaskan sampai selesai baru kemudian mengikuti jamaah. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa Mas lupa? Apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah, Ustaz? Menggabungkan niat. Untuk menggabungkan niat itu jangan ya. Jadi salah satu syaratnya itu adalah ta'yin, spesifik. Kalau digabungkan itu semua sholat digabungkan, sholat wudhu dengan tahiyatul masjid dengan rawatib, wah itu jadinya nggak ada maknanya. Berbagai macam sholat dengan berbagai niat tadi ya. Jadi dipisah-pisah niatnya, muayyan ya, dan suruh ta'yin khusus sholat-sholat tertentu ya. Oke, saya kira cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selama saya menyampaikan ilmu ini, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang keliru, saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menjadi hamba-hamba yang khusyuk dalam sholat kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang Ustaz telah ajarkan kepada kita semua senantiasa menghujam ya di hati kita semua, menghujam di sanubari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga guru-guru kita, menjaga Ustaz Mu'afa bersama keluarganya selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik, selalu diberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Ini episode kita yang terakhir. Jangan lupa pesan Ustadznya. Insya Allah rekaman kajian ini akan ada. Teman-teman bisa melihat kajian kembali, kemudian dipelajari kembali poin-poin yang kurang tadi pesan Ustadz. Mempraktekkannya nggak perlu buru-buru, karena jujur anak pribadi untuk mempraktekkan ta'awudz sebelum baca surah Al-Fatihah itu setelah 4 hari baru bisa terpatri. Selesai baca iftitah, ta'awudz dulu untuk dengan maknanya ya. Jadi nggak perlu buru-buru. Di poin-poinnya dicatat, dipraktekkan, makna-maknanya coba dipahami, kemudian diniatkan juga kita sholat untuk bisa khusyuk, kita doa untuk bisa khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga teman-teman sekalian, menjaga keluarga teman-teman selalu dalam limpahan rahmat dan selalu jaga. Insya Allah sebelum mungkin berakhir, ini ada sedikit kenang-kenangan mungkin presensi kajian kekurangan proyek yang terakhir. Bila teman-teman berkenan silakan diisi, mungkin bisa menyampaikan saran masukan terbaiknya untuk mungkin doakan apabila ada kajian fikih series berikutnya ataupun kajian yang lainnya. Barakallahu fikum, kita mungkin syukurkan pertemuan kita pada hari ini, pertemuan kita yang terakhir, yang mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
teman-teman yang baru ikut mungkin di kajian ketiga, kajian yang ke-16 ini, episode 16, jangan lupa diputar lagi dari kajian-kajian yang belum diikuti. Semoga ilmunya bermanfaat. Didoakan ustadznya dan teman-teman yang lain agar bisa sholatnya khusyuk. Semoga amal-amal yang sederhana ini kita nanti bisa saling bersaksi di hadapan Allah SWT kalau dulu kita pernah belajar bareng-bareng, kita pernah belajar sama ustadz Muafa, belajar fikih sholat, ikhtiar menuju khusyuk. Kita akhirkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Ahsanal jazaa. Jazakumullahu fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.